الحمد لله الذي وصى عباده بالتقوى وجعل صيام رمضان سببا للتقوى وجعلها للنجاة من النار سببا أقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المتقين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعبد ربه حتى أتاه اليقين، وعلى آله وصحبه الصابرين الصادقين القانتين المنفقين. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita hari demi hari. Selalu ada usaha peningkatan ketakwaan dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan menjauhi semua larangan-larangannya, hingga kalau ketakwaan kita meningkat dan meningkat, akhirnya pada hari kematian kita nanti, hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hari puncak ketakwaan kita kepada Allah, hari puncak kedekatan kita dengan Allah, dan puncak kebaikan amalan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di Ashral Awakhir di bulan Ramadan. Seluruh kaum muslimin di bulan Ramadan lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan rutinitas ibadah, amal-amal saleh, i'tikaf, salat tarawih, dan membaca Al-Quran serta lain-lainnya. Dan juga itu semua dilakukan mereka demi meraih suatu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita renungi dan kita pahami bahwa esensi tujuan daripada puasa kita agar supaya kita bertakwa, dan juga Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita pahami bahwa perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita untuk kita rawat, kita jaga setelah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita, karena derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala terletak bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sepertinya dia ini orang biasa dan tidak punya apa-apa, maka dia adalah hakikatnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu tidak bertakwa kepada Allah, tidak tunduk kepada perintah Allah, tidak mengamalkan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah, maka dia sejatinya adalah sehina-hinanya manusia,
walaupun dia ini di hadapan manusia seorang raja di raja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki ketakwaan kita melalui puasa, tadarus dan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita terus tingkatkan ketakwaan kita. Kita perhatikan ketakwaan kita. Kita teliti ketakwaan kita. Apakah sudah benar apa belum? Apakah sudah benar apa belum? Manusia di akhir zaman banyak dari mereka berlomba-lomba memperbaiki dunianya, memperbaiki rumahnya, berlomba-lomba memperbaiki kendaraannya, berlomba-lomba memperbaiki gizi serta makanannya, berlomba-lomba memperbaiki pakaiannya, berlomba-lomba memperbaiki parasnya. Tapi sedikit di antara mereka yang berlomba-lomba memperbaiki ketakwaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka marilah kita bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita dengan selalu merasa kita ini hanyalah hamba Allah. Kita tidak memiliki apa-apa. Mata kita bukan milik kita, tangan kita bukan milik kita, bahkan anggota tubuh kita, nyawa kita juga bukan milik kita. Sehingga kita tidak berhak melihat dengan mata kita, tidak berhak mendengar dengan telinga kita, juga tidak berhak mengucapkan kata-kata dengan mulut kita kecuali dengan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita perjuangkan. Kecuali dengan perkara semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat ketakwaan. Tapi sebagian orang akhir zaman banyak yang tertipu dengan suasana dan keadaan, sehingga mereka makan tapi tidak seperti makannya seorang hamba, berjalan bukan seperti jalannya seorang hamba, berpakaian tapi bukan seperti pakaian seorang hamba, hidup tetapi bukan seperti hidupnya seorang hamba, padahal dia adalah seorang hamba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini selalu merasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, hanyalah sebagai hamba Allah, bersikap sebagai hamba Allah, maka akan sangat mudah di dalam kehidupan kita untuk menjalankan praktek hidup bertakwa kepada Allah. Kemudian berikutnya orang akan mudah itu untuk bertakwa. Orang akan mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan mudah untuk mengamalkan agama Allah. Kalau dia selalu ingat kematian, selalu ingat bahwa dia tidak lama tinggal di dunia ini, selalu ingat bahwasanya dia hanyalah dalam suatu perjalanan yang sampainya bisa kapan saja. Bisa saja hari ini ia berangkat ke akhirat, bisa sore nanti berangkat ke akhirat, bisa saja besok paginya, bisa saja dalam keadaan sehat ia berangkat ke akhirat, dan bisa saja dalam keadaan sakit ia berangkat ke akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kematian menjemput kita, sebelum ajal menjemput kita, maka perbaikilah amal-amal kita, bangunlah akhirat kita, bangunlah surga kita dengan amalan-amalan, hingga akhirnya ketika datang kematian menjadi hal yang menggembirakan bagi kita. Kematian menjadi hari yang paling indah, kematian menjadi hari yang istimewa ketika seorang sudah mempersiapkan untuk kematiannya. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada suatu waktu untuk mengirim Sayyidina Mu'ad ke negeri Yaman untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertai Sayyidina Mu'ad untuk berwasiat kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Sementara Sayyidina Mu'ad waktu itu sudah siap berada di atas ontanya, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berjalan memegang onta Sayyidina Mu'ad. Pada saat mau melepas Sayyidina Mu'ad,
Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Mu'ad, "Ya Mu'ad, innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadha wa la'allaka tamurru bi masjidi wa qabri." Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau bisa jadi selepas ini, keberangkatanmu ini, setelah tahun ini engkau tidak dapat menjumpai aku lagi. Justru engkau nanti kembalinya dari perjalanan dakwahmu, ketika kembali ke kota Madinah, kau hanya mendapati masjidku dan mendapati kuburanku. Fabaka Mu'ad khasha'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Sayyidina Mu'ad menangis karena perpisahannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma iltafata sallallahu alaihi wasallam nahwal Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kota Madinah wa qala dan mengatakan, "Inna ahla baiti haula yaraun annahum aulan nas bi." Sesungguhnya keluargaku, mereka berpendapat atau menyangka atau mengetahui bahwasanya mereka adalah orang yang berhak denganku untuk berjumpa aku besok yaumul qiyamah. Wa inna aulan nas bi almuttaqun, padahal sesungguhnya orang-orang yang berhak berjumpa aku besok pertama kali di hari kiamat adalah orang-orang yang bertakwa. Min man kanu wa haitsu kanu, siapapun ia dan dimanapun ia berada. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah anak keturunan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perspektif doa. Sehingga Nabi mengatakan, "Ana jaddu kullu taqiyyin." Saya adalah kakek daripada setiap orang yang bertakwa. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tinggal 5 hari lagi. Mari kita terus pupuk ibadah kita, keyakinan kita bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya jalan yang membuat kita sukses di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu, sehingga kita semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, dan semakin taat dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamu rabbil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa aqulu qul hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.